Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat ESP atau Honda Beat New, Beat yang terbaru, di mana kondisi permasalahan Honda Beat ini bermasalah di bagian injeksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi saat dipakai beliau yang punya motor, kendalanya gasnya nggak bisa spontan. Jadi seakan-akan gasnya itu terasa delay, berebet pol, dan jalannya ini harus pelan. Kalau di bawah ngebut itu terasa kayak sendat dan bensin kayak mau habis. Nah, di situ kita langsung eksekusi di bagian injeksi dulu, throttle body kita bersihkan dulu, kita standar. Kita nggak menemukan katakanlah penyakit yang berarti, penyakit yang serius, di mana misalnya ada kedipan kode mil ataupun sensor yang bermasalah, tapi ini terasa berbet dan gas itu terasa hilang. Kita belum melakukan atau melangkah ke yang lebih jauh, misalnya kayak sensor kayak apa yang belum, itu belum ya. Kita fokus di bagian pembersihan dulu, servis ringan dulu. Kita membongkar ini namanya throttle body. Nah, ini sesuai yang beliau ceritakan bahwa motor ini dari baru belum pernah dibongkar. Setelah kita amati, setelah kita cek, ini adalah bagian dalam throttle body. Nah, ini keraknya seperti ini. Nah, kita bersihkan menggunakan carbu cleaner, semprot carbu cleaner, karena itu ciri khas servis throttle body itu menggunakan carbu cleaner atau bisa dibilang air keras. Tujuannya untuk membersihkan kerak di dalam dan tidak merusak jalur sensor. Tujuan seperti itu. Ada yang teman-teman bertanya kenapa selalu atau servis injeksi selalu menggunakan carbu cleaner, kenapa nggak harus bensin. Nah, sedikit penjelasan menurut pandangan kita bahwa servis injeksi jangan sekali-kali menggunakan bensin untuk menghindari melarnya karet atau melarnya sensor di bagian sensor TPS dan yang lain. Nah, sebenarnya ini masuk akal juga, cuman banyak teman-teman yang kadang-kadang pemahamannya berbeda. Kita juga nggak menyalahkan bengkel, kita juga nggak menyalahkan siapa-siapa, cuman kita mempunyai pemahaman sendiri bahwa memang masuk akal dan kita sudah mempelajari sendiri. Servis injeksi itu tidak boleh menggunakan selain carbu cleaner seperti bensin atau minyak yang lain. Karena apa? Sekali lagi, untuk menghindari melarnya karet atau melarnya seal di bagian sensor-sensor. Oke? Sampai di sini paham ya kenapa servis injeksi tidak boleh menggunakan selain carbu cleaner atau bensin. Kembali ke permasalahan, injeksi ini bermasalah di bagian throttle body. Ini nggak ada pergantian apa-apa, kita cukup melakukan pembersihan di bagian throttle body. Kita menggunakan semprot carbu cleaner sekali lagi, dan kita mengecek di bagian ini dulu, carbu cleaner dulu, ini mengatasi berebetnya dulu. Nah, kalau kita servis misalnya ngecek di bagian gardan, itu adalah servis tambahan. Bisa dibilang kita sambil mengecek roller atau fan belnya ada permasalahan atau tidak. Kita sekalian ngecek di bagian ruangan ini, karena sekali lagi berebet sudah kita atasi, namun banyak beliau atau para pasien yang mengeluhkan bahwa habis servis berebetnya hilang tapi tenaganya masih ngempos. Nah, ini kita bikin satu paket dalam arti servis injeksi selesai, namun nah ini ya, ini menggunakan carbu cleaner seperti ini. Bisa teman-teman saksikan kurang lebih cara menggunakan cara servis injeksi bagian throttle body yang menggunakan carbu cleaner seperti ini. Sudah kita jelaskan di awal, ini adalah carbu cleaner yang menggunakan atau yang tidak menggunakan bensin. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut pembahasan di bagian gardan. Kenapa kita lanjut ke bagian gardan? Karena sekali lagi di bagian throttle body injeksi sudah selesai, permasalahan berebet hilang. Cuman sekali lagi banyak pasien atau teman-teman bengkel yang habis servis masih mengeluhkan berebetnya hilang tapi tenaga spontannya kurang, tenaga ngejutnya hilang.
atau tenaganya masih ngempos. Nah, di sini kita lari ke bagian gardan, kita cek seperti roller, seperti fan belt atau V-belt. Ini sering kejadian. Sebenarnya ini sepele ya. Terjadi bahwa seal askrek atau seal krek as ini mengalami kebocoran. Nah, kebocoran ini saat mesin berputar tinggi, ini terjadi pengkabutan, dalam arti oli ini merembes ke bagian ruang gardan dan akhirnya membasahi rumah roller, membasahi fan belt atau V-belt. Nah, di situ yang berujung tenaganya ini loyo, dalam arti tenaganya kurang spontan. Nah, singkat cerita, tenaga loyo itu bisa diakibatkan selain injeksi juga di bagian gardan. Makanya untuk teman-teman semua, silahkan lakukan perawatan atau pembongkaran di bagian gardan CVT. Ini untuk teman-teman semua yang mempunyai motor matic injeksi, paling tidak 5-6 bulan sekali silahkan lakukan pembongkaran atau perawatan di sini. Karena di sini rawan. Sekali lagi, ini seal bocor pasti mengalami permasalahan, yaitu fan belt bocor, rumah roller bocor, dan akhirnya tenaganya loyo atau ngempos. Oke. Sampai di sini pembahasan kita tentang cara mengatasi ngempos, tenaga loyo atau kurang spontan. Nah, ini sebenarnya kesimpulannya sederhana. Setelah dilakukan perawatan masih tetap kurang, misalnya masih tetap kurang spontan tenaga, silahkan nanti kita amati yang lain lebih lanjut. Cuman ini adalah trik-trik sederhana dulu ya, mengatasi berebet dan ini tenaga spontannya kurang. Jadi seakan-akan digas sudah nggak berebet mas, sudah habis di servis, cuman tenaganya masih loyo. Nah, sekali lagi untuk teman-teman semua, trik atau kita berbagi pengalaman, bukan kita mengguru ya, dalam arti kita berbagi pengalaman yang pernah kita alami di bengkel itu seperti itu. Sudah kita servis injeksi, sudah kita reset, ternyata memang tenaganya kurang atau masih loyo. Nah, di situ kita lari ke bagian gardan. Ternyata setelah kita cek, ternyata ya disitulah permasalahannya. Tenaganya ini kurang spontan karena fan beltnya basah karena oli. Sekali lagi, seal askrek atau seal krek as itu bocor, akhirnya fan beltnya basah dan disitu performanya menurun. Mau diservis kayak apapun, injeksi di reset kayak apapun, tetap tidak akan 100% berpengaruh di bagian tenaga atau spontan, selama atau dengan catatan fan belt atau bagian rumah roller, ruang gardan ini basah dengan oli. Oke ya, ini sebagai catatan. Mau diservis model apapun, kalau ruang gardannya ini basah oli, itu tetap tidak akan bisa mengubah performa menjadi spontan atau tenaganya tetap akan loyo. Makanya untuk teman-teman semua yang sekali lagi yang mempunyai matic, silahkan lakukan perawatan ruang gardan atau V-belt paling tidak 5-6 bulan sekali. Silahkan dilakukan perawatan, dibongkar, dicek. Barangkali ada spare part atau onderdil di bagian gardan yang bermasalah atau yang layaknya harus ganti, mau nggak mau harus segera dilakukan pergantian. Untuk mengantisipasi sering terjadi motor matic nggak pernah dibongkar, nggak pernah dicek di bagian gardan atau ruang fan belt, tiba-tiba putus di jalan. Nah, itu resikonya juga sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Makanya untuk teman-teman semua ya, pemegang matic khususnya yang mungkin masih awam, silahkan konsultasikan motornya di bengkel teman-teman atau langganan teman-teman semua. Paling tidak kita menyarankan sebagai bengkel juga menyarankan atau ya paling tidak sekali lagi berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nggak terjadi hal yang sama. Silahkan yang ikut bergabung isi kolom komentar di bawah video. Silahkan yang mungkin ingin ditanyakan, mungkin dikonsultasikan tentang motor matic, ruang gardan dan performa yang loyo atau menurun atau sejenisnya. Isi kolom komentar di bawah video, nanti kita akan bantu menjawab. Mudah-mudahan kita bisa memberi masukan, memberi solusi terbaik untuk teman-teman semua. Oke, ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat.
sekiranya sekali lagi ada pertanyaan, isi kolom komentar, nanti mudah-mudahan kita bisa membantu jawab. Kita kembali ke video ini ya, ini throttle body seperti ini. Sekali lagi kita membahas throttle body. Servis ini harus hati-hati. Di bagian throttle body ini banyak sensor dan seal karet yang bermasalah nanti kalau terkena bensin. Makanya sekali lagi, servis injeksi jangan disamakan dengan servis karburator atau motor yang masih karbu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, kita pasangi dan kita tes ya.